ini amalan paling pahalanya besar. Ada lagi sahabat, ibunya meninggal dunia, mau sedekah untuk ibunya, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'jabu ilaik, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya mengantar masuk surga? Rasulullah menjawab, alma, sedekah air. Artinya apa? Sedekah minuman dan makanan itu amalan paling baik. Makanya umat Islam di Indonesia, kalau ada keluarganya meninggal dunia, bikin kenduri. Apa kata orang Serusa namanya? Kenduri juga ya. Itu amalan paling baik. Kalau maksudnya amalan sedekah. Kalau yang dimaksud amalan itu ya amalan wiritan, ya sholawat ini termasuk amalan paling baik. Orang yang tak pernah berhenti membaca sholawat, hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya sholawat ini paling baik. Sholawat apa? Ya apa saja. Kalau sholawat yang paling pendek membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Kalau yang panjang sholawat dariyah, itu sholawat super pan. Yang lebih panjang lagi ada pula saudara, tinggal saudara ini mau mengamalkan apa enggak. Amalan ini banyak. Baca Quran lebih afdal lagi. Itu amalan. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Kiai. Semoga Kiai senantiasa dalam keadaan sehat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau bertanya, mengapa kita harus mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maulidi dalam akidah? Syukran Kiai. Kita ini umat Islam di Indonesia adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bersabda, umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan yang selamat? Satu golongan yang selamat itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidahnya mengikuti mazhabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mengapa akidahnya? Mayoritas umat Islam ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Karena Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi ini adalah dua imam yang berhasil membuat metode-metode yang bagus, yang itu dalam rangka membela dan mempertahankan ajaran Rasulullah SAW dan ajaran para sahabat. Jadi Imam Asy'ari Maturidi yang berhasil. Kalau yang lain enggak. Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi masuk mana? Kata para ulama, Wahabi ini bagian dari golongan Khawarij. Karenanya kita tak boleh ikut golongan Wahabi. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Mau nanya, bagaimana menghadapi dunia ini yang manusianya masih banyak mencintai dunia daripada mencintai akhirat? Ya, memang di akhir zaman ini orang lebih banyak cinta dunia, banyak yang lupa akhir. Menghadapi itu bagaimana kita jaga diri kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang mau sama kita ajak bareng-bareng
untuk istiqomah menjalankan ajaran agama. Jadi begitu. Karena zamannya memang seperti itu sekarang. Jadi kita ya perlu waspada, perlu jaga-jaga. Sekarang ini memang zamannya dunia oleh Allah dibukakan. Ada yang namanya TV, ada yang namanya Android, ada yang namanya internet. Orang suka belanja gak perlu ke pasar saudara. Yang penting dia tidak pernah berhenti buka HP, keluar rumah bajunya selalu baru. Mengapa? Ternyata belanjanya online. Gara-gara HP ini suami-suami dibikin susah sama istri. Mengapa? Istrinya memang gak kemana-mana, tapi yang dibeli apa saja. Ini sekarang ya kita ya tetap istiqomah menjalankan ajaran agama. Dan harus ingat, kalau kehidupan dunia itu hanya sebentar, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya itulah Assalamualaikum Pak Kiai, apa tujuan Wahabi menyalahkan ajaran selain ajaran dia? Contoh peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dianggap bid'ah oleh Wahabi. Wahabi ini menyalahkan ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah karena Wahabi memang mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu mereka dikendalikan oleh setan. Wahabi mengharamkan, membid'ahkan Maulid, tapi guru mereka dirayakan. Kalau Nabi dirayakan nggak boleh, tapi gurunya diwajibkan merayakan. Mufti Wahabi di Saudi Arabia ditanya, Syekh, gimana hukumnya merayakan Maulid? Hukumnya haram, bid'ah. Mengapa? Karena dulu sahabat nggak pernah buat. Ini kata mereka. Lalu putra mahkota kerajaan Saudi tanya sama Mufti, Syekh, kerajaan Saudi tiap tahun punya perayaan Al-Yaumul Waqani, hari nasional. Kalau kita 17 Agustus, mereka juga punya hari nasional. Hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Gimana kata muftinya? Gak apa-apa, itu bersyukur pada Allah. Itu hukum, bersyukur itu sunnah dan bahkan wajib bersyukur. Jadi kalau merayakan negara Saudi oleh Wahabi sunnah dan wajib. Kalau merayakan lahirnya Nabi diharamkan. Ya namanya aliran sesat lah. Aliran sesat ini memang timbangannya agak normal saudara, jomplang. Parah memang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Kiai. Bagaimana cara kita untuk melihat atau tahu untuk membedakan di antara kita ini ada pengikut Wahabi? Mohon jelaskan ciri-cirinya seperti apa? Ini soalan terakhir ya. Ciri-ciri Wahabi ini kalau orangnya ya sama dengan kita, makannya sama, bahkan kadang makannya banyak mereka dari kita. Cuma bedanya apa? Kalau sholat 5 waktu, mereka kalau sholat berjamaah kadang menginjak kaki jamaah sebelah. Kalau ada yang begitu berarti Wahabi. Kalau mereka menjadi imam, kalau malam hari jahar gak baca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kalau subuh gak baca qunut, itu mereka. Kalau habis sholat gak wiritan, langsung pergi. Kalau ada orang wiritan doa bersama dianggap bid'ah. Ini ciri-ciri sholat mereka. Kalau ciri-ciri amaliyah sehari-hari, kalau mereka ini bulan Rabiul Awal mereka marah-marah, yang lain umat Islam bersukaria, bersukacita.
menyambut perayaan Maulid, mereka malah mengharamkan. Tapi kalau mereka diantarkan makanan Maulid, dimakan sampai habis. Malah terima kasihnya berulang-ulang. Mengapa terima kasihnya berulang-ulang? Biar diantarkan lagi. Dan sekarang ini ada perubahan, saudara. Kawan-kawan saya, ustadz-ustadz Wahabi di Jakarta bilang, Gus, saya ini sudah ikut Maulid. Ikut Maulid gimana? Saya kalau diundang ceramah Maulid datang. Saya bilang, ya kamu tetap Wahabi walaupun begitu, karena gak mau bikin Maulid. Maunya kalau diundang ceramah. Mengapa kalau diundang ceramah datang? Beda. Bikin Maulid dengan ceramah Maulid beda, betul? Ya karena beda itu makanya mereka datang. Kalau ada orang mati, mereka gak mau tahlil, gak mau kenduri, gak mau ziarah kubur. Ya gak mau lah. Kalau kita mau, kita ini baca tahlil, zikir untuk orang mati, karena itu yang mengajarkan adalah Rasulullah. Kita juga kenduri karena sedekah makan, sedekah itu untuk orang mati sampan, dan sedekah minum dan makan itu sedekah yang paling besar pahalanya. Itu kita. Ini ciri-ciri Wahabi. Saya kira itu ya. Ya kalau pakaiannya kadang-kadang mirip-mirip Jamaah Tabligh. Saya ini pernah, saya tahun lalu pulang dari Riau ke Jambi. Karena saya ini di Riau punya pondok, di Jambi punya pondok. Mau sholat asar, singkat di masjid. Kok imamnya ini cuma pakai kaos dalam? Saudara tahu kaos dalam, kaos putih? Hah? Pakai singlet, lalu pakai celana agak tinggi, agak cingkrang. Terus jenggotnya juga panjang. Jangan-jangan ini Wahabi. Jenggotnya panjang, bajunya pakai singlet. Kenapa gak rapi menghadap Allah? Dan menghadap Allah ini kan dianjurkan, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu. Ulama-ulama dulu itu pakaian untuk beribadah lebih mahal untuk yang lain. Itu ulama dulu. Karena menghadap Allah. Ya memang dalam hadis Allah gak melihat baju kamu, melihat hati kamu. Itu untuk orang yang gak mampu beli baju. Bagi orang yang gak mampu beli baju, gak apa-apa ke masjid sholat Jumat bajunya jelek-jelek, gak apa-apa, Tuhan gak melihat. Tapi kalau yang banyak uangnya, jangan jelek-jelek ke masjid. Karena perintah Allah dalam Al-Quran suruh pakaian yang menjadi perhiasan. Ini pakaiannya cuma singlet. Akhirnya kawan saya, sudah jangan bermakmum, sholat sama saya aja. Ini nanti Wahabi makruh malah bermakmum sama mereka. Begitu mereka salam, saya takbir sama sopir ini, sholat berdua. Setelah melihat saya, ternyata imam dan jamaahnya ada 4 orang. Itu melihat saya terus. Wah, ini kok lihat saya terus ini, kenapa ini? Apa musuh, apa benci, atau gimana? Sholat dilihat. Setelah salam, mereka menghampiri saya, cium tangan semua. Lah kamu siapa? Kamu? Saya Jamaah Tabligh Kiai katanya. Saya kira Wahabi. Artinya apa? Kadang-kadang mirip cuman. Cuma kalau Jamaah Tabligh itu ramah. Orangnya ramah, murah senyum. Kalau Wahabi biasanya mahal senyum dan mukanya cemberut. Betul? Suka cemberut sama orang ini. Hah? Ya kepalanya hitam, tapi walaupun hitam itu orangnya mahal senyumnya. Itu perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Juga tanya jawab ya. Tanya jawab tadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.